Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan sehat sehingga kita dapat bertemu berkumpul dalam suasana yang penuh keberkahan, yaitu majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah uraikan tentang gambaran hisab pada hari kiamat. Mulut dikunci, yang bersaksi hanyalah seluruh tubuh kita yang berbicara. Kemudian bagi orang-orang yang menghadapi hisab, yaitu orang yang mengamalkan agama. Kalau kita tidak ingin susah di akhirat ketika kita dihisab, maka amalkan agama dengan sungguh-sungguh. Itulah perintah Allah, itulah uraian daripada penjelasan-penjelasan tentang negeri akhirat, tentang hisab yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi hari ini, pada pagi yang mulia ini, kita akan mengurai tentang sifat-sifat orang yang akan dikembalikan ke surga. Jadi kita semua ini adalah penduduk surga dan akan dikembalikan ke surga bagi yang mau. Dan insya Allah yang mengendalikan nafsunya untuk senantiasa mengamalkan perintah Allah, yaitu belajar agama, maka insya Allah kita akan dikembalikan surga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan sifat-sifat penghuni surga kepada hamba-hambanya. Jadi Allah menjelaskan sifatnya orang penghuni surga itu yang bagaimana. Maka kata Allah itu berlaku dan berupaya untuk memiliki sifat-sifat sebagai penghuni surga supaya mereka dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, jadi kita ini supaya kembali ke surga, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa amamang khafa maqama rabbi wa nahanal nafsa anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya. Jadi orang yang takut kepada Allah, setiap perintah dilaksanakan, itulah sifat orang penghuni surga. Termasuk panjenengan sami inilah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga yang abadi, yang selama-lamanya. Allahumma amin. Ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an. Bagi orang yang iman yakinnya sungguh-sungguh, orientasinya kepada negeri akhirat, maka agama itu lebih penting. Dunia penting, tapi akhirat lebih penting. Karena dunia itu untuk mempermudah ibadah. Bila kita diberi kesehatan, bila kita ini diberi kecukupan, maka dunia juga kita cari, akhirat lebih-lebih untuk kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian Allah menjelaskan orang yang menahan diri dari keinginannya, dari kehawa nafsunya. Jadi pengen sak penake dhewe, hawa nafsune diperturutkan. Contoh, kita ini duduk seperti ini, kalau kita tidak paksakan diri kita, hawa nafsu kita ini akan mengajak kita kepada yang enak. Untuk apa duduk mendengarkan ilmu? Di YouTube banyak, di TV banyak. Bedanya apa para jamaah? Jenengan kalau duduk di sini ini dapat doanya malaikat, dapat doa seluruh makhluk, seluruh alam. Kalau jenengan mendengarkan YouTube, mendengarkan TV, itu hanya dapat ilmu, tidak dapat barokahnya doa malaikat. Nah itu bedanya. Dan ketika jenengan berdiri, Allah katakan kepada malaikat, hapus seluruh dosanya. Itu kan jauh berbeda. Maka ilmu harus kita cari, harus kita datangi. Kalau hanya ingin enaknya saja, maka hawa nafsu kita ini selalu mengajak kita kepada yang enak-enak. Maka akal kita taruh di depan, nafsu di belakang, sehingga kehidupan akan tertata dengan baik, akan menuju jalan yang lurus. Maka kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita senantiasa mengekang hawa nafsu kita. Maka Allah menjelaskan dalam ayatnya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang senantiasa mengekang hawa nafsunya, maka berhak surga baginya. Itulah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41.
begitu jelas Allah jelaskan, begitu gamblang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan ini kalau kita tidak duduk bersama belajar tidak akan tahu. Maka ibadah ya sekedar ibadah lewat begitu saja, tidak sungguh-sungguh bagaimana ibadah saya ini diridhoi oleh Allah. Maka ada syarat-syaratnya, yaitu dengan mencari ilmunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ubadah bin Samit radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu al-haqqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqu wan naru haqqu adkhalahu Allah jannata alal makana minal amal." Artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya, dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh darinya, dan surga adalah hak benar-benar adanya. Jadi surga niku hak pun wonten pun dadi, mboten cerita bohong tapi nyata. Dan neraka juga sudah jadi dan hak niku wonten. Niki kabar dugi Allah. Surga wis dadi, neraka wis dadi. Ceritane pun diceritakno gamblang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kok kita ini enggak makin dekat kepada Allah, enggak makin DP kepada Allah, maka kita menjadi golongan orang-orang yang rugi. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun keadaan amalnya. Hadis Bukhari. Jadi tiang niku nek pun wis gelem ngamal apa wae amale sithik lan oke, tergantung mengke nek amale titik nggih surgane niku surga sing mboten istimewa. Tapi kalau kita ini senantiasa mengikuti daripada ajaran baginda Nabi, apa yang dicontohkan kita ikuti, karena Allah itu memasukkan surga itu berombongan. Lan jenengan nek salat wis seneng jamaah, lha iki sifate wong penghuni surga. Zikir nggih jamaah, pokoke kabeh niku nek bareng-bareng niku sifate penghuni surga. Nek ijen-ijen niku mboten sifat penghuni surga. Saged dipahami nggih? Dadi niku dijelasne kalian Kanjeng Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong memusuhiku. Surga berkata, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memasukiku. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kau adalah siksaku, denganmu aku menyiksa siapapun yang akan aku kehendaki. Dan Allah berfirman kepada surga, kau adalah rahmatku, dengan aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki, dan masing-masing dari kalian berdua berisi penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi surga itu atas rahmatnya Allah, bukan karena amalan kita. Jadi sebanyak amalan yang kita kerjakan itu untuk mensyukuri apa yang ada di badan kita ini. Sholat untuk kita syukuri, kita diberi sehat. Sedekah kita syukuri untuk senantiasa menyenangkan Allah. Semuanya untuk diri kita masing-masing, tidak untuk orang lain. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita masing-masing. Harisa bin Wahab radhiyallahu an meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu penghuni surga? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, setiap orang lemah dan diperlemah, andai ia telah bersumpah atau nama Allah pasti akan menunaikannya. Setelah itu beliau bertanya,
maukah kalian aku beritahu penghuni neraka? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda, yaitu setiap yang suka berkata kasar. Jadi kalau orang berkata kasar itu jelas akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang berbuat congkak dan sombong, itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Itulah penjelasan-penjelasan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hidup ini jangan sombong, jangan congkak, sehingga kita tidak akan mendapatkan surga kalau berbuat seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, Mas'ud al-ud al-jawas, yaitu berperangai jahat dan berkata kasar serta berjalan dengan congkak dan pongah, penghuni surga sebagaimana yang disebutkan pada nas di atas yang kita uraikan tadi, memiliki sifat dan akhlak yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sebagai dorongan bagi kita untuk mencontohnya agar bisa menjadi asbab untuk masuk surga. Kesimpulan, di antara sifat penghuni surga yaitu takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya yang menyelisihi syariat. Yang kedua, di antara sifat paling agung penghuni surga yaitu memurnikan tauhid hanya untuk Allah. Jadi semuanya mencari ridho Allah, tidak untuk mencari ridhonya makhluk. Yang terakhir, ketiga, di antara akhlak penghuni surga yaitu meninggalkan tindak kesewenang-wenangan dan kesombongan terhadap orang lain. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat dan bisa kita renungkan untuk makin hari makin sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, sehingga kita akan dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.